Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Baidawi di channel Baidawi Gadget. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik aja. Oke, kita kali ini bakalan unboxing HP Vivo Y20s. Ini HP rilisan tahun 2020 ya teman-teman. Dan HP ini sekarang udah murah banget. Yang dulu harganya bisa mencapai 3 jutaan, sekarang kalian bisa dapetin dengan harga yang cukup murah. Untuk harga second di Tokopedia kalian bisa lihat sendiri di sini ya, mulai dari angka 1.350.000 sampai 1.400.000-an ya teman-teman. Dan untuk HP-nya sekarang bisa dibilang udah murah dengan variannya di sini RAM 8 dengan internalnya 128 GB. Dan berhubung kita gini dapatnya kondisi second, kita bakalan cek dulu HP-nya seperti apa, dan tentunya untuk harga jual di saya pun nanti akan saya sampaikan ke teman-teman sekalian ya. Oke, untuk HP-nya kita langsung aja coba cek ya teman-teman. Untuk spesifikasi singkatnya ada di sini seperti biasa ya teman-teman. Chargernya yang 18 watt, baterainya 5000 mAh, udah triple kamera AI ya teman-teman. Warnanya di sini puris blue ya. Kita langsung aja buka HP-nya ya teman-teman. Untuk HP Vivo Y20s di sini, untuk bagian sininya kosong. Ada cuman apa nih, buku kayaknya ya. Ini buku petunjuk pemakaian aja. Kemudian di sini untuk HP-nya, ini untuk HP Vivo-nya ya, Vivo Y20s-nya. Kemudian untuk chargernya seperti ini. Ini chargernya original, dan untuk USB-nya di sini nggak original ya teman-teman, tapi aman lah. Ini masih micro. Jadi untuk HP-nya di sini kelengkapan full original, cuman USB-nya aja yang udah dibeli barunya, mungkin udah putus yang pertama gitu ya teman-teman. Dan ini dia untuk HP-nya. Pertama-tama seperti biasa di sini saya sambil hidupin ya teman-teman. Untuk pertama-tama kita cek dulu kemulusan. Jadi seperti yang teman-teman lihat, untuk bagian belakang di sini udah berjamur dan juga lecet-lecet ya teman-teman. Untuk bagian belakang ataupun bagian samping di sini masih aman. Di sini bekas case aja, gak ada bekas jatuh atau apapun ya teman-teman. Di sini lecetnya cuman lecet bekas case aja. Jadi untuk minus di HP ini pun untuk tingkat kemulusannya bisa saya bilang grade-nya udah di grade B ya teman-teman. Kemudian untuk bagian belakang kalian bisa lihat sendiri di sini ada kamera triple kamera ya teman-teman. Untuk resolusinya kamera utamanya di 13 megapiksel, 2 megapiksel makro dan 2 megapiksel deep sensor, dan bagian bawah di sini ada LED flashnya juga. Untuk bahan di HP ini dia masih pakai plastik ya teman-teman, dan kalian bisa lihat sendiri kalau kena cahaya di sini seperti ada pergerakan cahaya kayak gitulah ya teman-teman. Untuk desain bagian belakangnya di sini bisa dibilang cukup glossy tapi aman dari sidik jari, kecuali tangan kalian cukup berminyak ya teman-teman. Untuk secara genggaman HP ini saya rasa udah lumayan, nggak bisa dibilang compact tapi standar ya teman-teman. Untuk pegangannya sendiri cuman HP ini cukup bisa dibilang tipis ya teman-teman. Untuk tingkat ketebalannya di 8,4 mm aja. Kemudian dengan bobot di HP ini yang saya rasa standar yaitu di 192 gram ya teman-teman. Jadi untuk pegangan dan main satu tangan saya rasa HP ini nggak cepet bikin pegel lah ya teman-teman. Kemudian kita beralih ke bagian layarnya ataupun ke bagian depan. Untuk desain bagian depannya sendiri di sini masih desain-desain lama lah ya teman-teman. Kurang lebih HP ini emang satu turunan itu sama HP Vivo Y12s dan Vivo Y20, Y20sG ya teman-teman. Dan ini series yang paling tingginya yaitu Vivo Y20s. Untuk desainnya sendiri dia pakai poni water drop seperti inilah ya teman-teman. Untuk bagian bezelnya nggak bisa dibilang tipis, memang cukup tebal. Bagian atas, bagian samping, apalagi bagian dagu HP ini memang cukup tebal. Cuman untuk harga yang bisa kalian dapetin sekarang yaitu di angka 1.400.000 aja, dengan kondisinya juga full set, HP ini saya rasa cukup worth it lah ya teman-teman. Ya sekarang memang masih banyak sih tandingannya HP baru kayak Infinix Hot 30i dan semacamnya. Cuman secara
pemakaian sih saya lebih suka yang ini ya teman-teman. Kalau kalian butuhnya desain yang terbaru ya mungkin kalian bisa cari HP Infinix dan semacamnya lah ya teman-teman, kayak Itel dan seterusnya, yang kebetulan saya jarang sekali buat reviewnya karena emang nggak pernah ready juga sih ya teman-teman. Oke, untuk layarnya sendiri di sini udah pakai Pony. Kemudian untuk ukuran layarnya sendiri di sini di 6,51 in. Panelnya pakai IPS LCD. Untuk resolusinya di HD plus aja ya teman-teman. Untuk HP-nya di sini saya rasa udah cukup. Kalau mau dibuat nonton ataupun semacamnya masih oke. Terlebih lagi dengan layarnya yang udah berukuran di 6,51 inch yang saya bisa bilang cukup lah ya untuk user experience, main game dan semacamnya, ataupun buat nonton. HP-nya layarnya udah cukup besar ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita coba untuk bagian fungsi-fungsinya ya teman-teman. Fungsi yang pertama seperti sentuh, kita cek dulu untuk bagian sentuhnya di sini. Oke, untuk sentuh di sini ternyata alhamdulillah juga aman. Kemudian selanjutnya kita coba cek bagian layarnya. Untuk HP yang berumur udah cukup lama, rilisan tahun 2020, udah mau 4 tahun HP ini. Dan saya rasa di sini masih cukup bersih ya teman-teman, gak ada shadow, gak ada kuning-kuning ataupun hijau-hijau bagian pinggir, dan masih aman lah ya teman-teman untuk HP ini. Kemudian kita coba cek fungsi sentuhnya di sini. Kira-kira ada kendala nggak dalam ketikannya di sini ya teman-teman, dan saya rasa di sini kita coba dulu sampai selesai dan aman kayaknya ya teman-teman. Di sini nggak ada touch delay atau apapun, semuanya sentuh-sentuhnya normal banget dan aman, terkendali lah intinya ya teman-teman. Nggak ada hal-hal yang perlu kalian khawatirin tentang HP Vivo Y20s di sini. Untuk kemudian kita coba aktifin fingerprint dulu ya. Oke, untuk fingerprint udah saya aktifin ya teman-teman. Di sini kita pakai sandi nomor aja. Jadi untuk fingerprintnya seperti ini ya. Jadi untuk fingerprint di HP ini saya coba pakai tangan kiri dan tangan kanan, aman banget dan nggak ada kendala untuk bagian fingerprintnya. Jadi di sini responsif banget, udah cukup mantap ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita coba untuk fungsi bagian speaker bawah ya. Sekaligus nanti kita bisa coba untuk mic-nya ya teman-teman. Kita cari dulu di sini perekaman. Oke, ini dia untuk perekamannya. Kita langsung coba aja. Jangan lupa untuk subscribe channel Baidawi Gadget. Oke, selesai ya teman-teman. Langsung aja kita putar. Coba aja. Jangan lupa untuk subscribe channel Baidawi Gadget. Oke, untuk speaker bagian bawah, mic kirim lah bahasanya saya pribadi ataupun anak-anak di sini, pedagang di sini teman-teman, mic kirimnya aman teman-teman. Jadi kalau untuk telepon, suara kalian bisa dipastikan udah masuk ke lawan bicara kalian ya teman-teman. Dan kemudian kalau pengen cek speaker lebih lanjut, kita coba aktifin WiFi dulu, kita coba YouTube ya. See you when you came home, 'cause you always try to hurt me and that's so low. When I talk to you about it, you're in defense mode. Whoa, oh, 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 oh. How can we work on ourselves when you say no? Whoa, oh, oh, oh. I'll never go on like this, so don't you think you got me? Oke, kalian bisa dengar sendiri ya teman-teman. Untuk volume di HP ini saya rasa nyaring banget, dan saya udah mainin volumenya juga, dibuat full dan mau dikuranginnya pun kalau masih di angka 70% itu suara ataupun kenyaringan di HP ini nggak bener berkurang yang drastis banget kayak HP Redmi ya teman-teman, dan masih oke untuk HP Vivo di sini ya. Memang cuman untuk bassnya emang nggak ada, kayak yang lebih cempreng aja tadi ya teman-teman untuk kita dengerin. Jadi cuman untuk fungsinya sudah aman semuanya dan udah terkendali ya teman-teman. Kemudian kita coba cek tentang ponselnya sekarang ya teman-teman. Untuk tentang ponsel di sini, ceknya di sini ya teman-teman.
Ini untuk HP Vivo, Vantos OS-nya Vivo Y20s, nomor modelnya sekian. Vantos OS-nya di sini Vantos OS 10 ya teman-teman. Kita coba fokusin dulu. Vantos OS-nya 10, untuk versi Android-nya di sini versi Android 12, masih bisa dibilang cukup baru. Cuman untuk Vantos OS-nya memang yang udah lama. Sekarang kan kayaknya udah Vantos OS-nya Vivo sekarang yang Vantos OS 13 lah ya teman-teman. Kemudian untuk variannya RAM 8 dengan internalnya 128 GB udah oke. Dan untuk chipsetnya sendiri di sini dia pakai prosesor octa-core 1,8 GHz dengan chipsetnya Snapdragon 460 ya di sini ya teman-teman. Jadi bukan spek gaming sih sebenarnya, cuman kalau mau dibuat main game HP ini dulu enak banget ya, main Mobile Legends masih oke banget dengan Snapdragon 460 di sini. Kalau sekarang ini bukan chipset yang bisa dibilang oke lah, cuman dengan penambahan RAM 8 di sini, support RAM 8-nya di sini, HP ini saya rasa kalau mau dibuat main game masih bisa-bisa aja ya teman-teman. Terlebih lagi untuk tingkat kepekaan sinyal di HP ini pun juga oke. Saya sangat suka untuk HP Vivo Y20s terkait tentang kepekaan sinyalnya teman-teman. Jadi kalian bisa lihat sendiri lah ya tadi, untuk main medsos kayak YouTube, scrolling ataupun semacamnya, HP ini masih oke banget ya teman-teman. Jadi untuk multitasking dan semacamnya, HP ini masih bisa dibilang cukup recommended untuk kita di tahun ini. Terlebih lagi harganya yang udah di angka 1.400.000 aja ya teman-teman, dengan variannya RAM 8 dengan internalnya 128 GB. Dan untuk main HP ini kita bisa main berhari-hari ya teman-teman, karena baterai di HP ini udah badak, yaitu baterainya 5000 mAh dengan support charger di 18 watt aja. Oke, kemudian kita coba bagian kamera. Untuk kameranya tadi saya sudah sebutin di awal, di sini 13 megapiksel untuk kamera utamanya, kemudian ada kamera makro 2 megapiksel dan 2 megapiksel kamera deep sensornya. Untuk kamera selfie-nya sendiri di sini dia beresolusi di 8 megapiksel. Untuk kamera di HP ini saya rasa masih cukup lumayan bisa kita andelin teman-teman. Kalau cuman untuk mengabadikan momen ataupun kalian yang memang fokusnya bukan videografi ataupun semacamnya, HP ini masih cukup cerah untuk dibuat foto-foto ya teman-teman. Kita coba foto ini aja ya, atau ini jepit anak saya ya. Jadi kita coba jebret aja seperti ini. Oke, kemudian di sini ada potret. Oke, selanjutnya apa lagi? Udah foto live, gerak lambat dan semacamnya udah nggak ada ya. Kita langsung aja coba foto selfie-nya dulu. Kita coba ya, potret, dan ini yang mode biasa. Oke, untuk hasilnya seperti ini teman-teman. Ini untuk mode autonya. Jadi efek di HP ini masih nggak luntur lah ya teman-teman. Jadi untuk memutihkan kita itu masih belum luntur lah ya. Memang masih bisa dibilang cukup oke tuh. Kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman hasilnya. Ini untuk foto biasanya. Ini untuk kamera potret. Kemudian untuk kamera potret di bagian depan kayak gini ya teman-teman, detailnya masih oke dan semuanya masih mantap lah. Untuk perekaman videonya sendiri, HP ini beresolusi untuk kamera selfie-nya di sini resolusinya di apa ya? Oke, 1080 30 fps, dan untuk kamera belakang kayaknya sama sih ya, di 1080 30 fps teman-teman. Kalau kalian pengen tahu hasil foto dan juga videonya, langsung aja kalian bisa simak di slide bagian belakang ya teman-teman. Oke, ini teman-teman untuk hasil rekam ya. Untuk speakernya pun saya nggak pakai alat bantu tambahan di sini, yang untuk resolusinya di 1080 30 fps ya teman-teman. Untuk hasil kameranya cukup jening dan detailnya juga oke lah ya tuh. Untuk pemakaian di luar ruangan saya rasa masih aman-aman aja.
dan nggak terlalu makan cahaya pun. Layarnya juga masih oke ya teman-teman. Ini juga untuk kamera bagian belakangnya ya, untuk tingkat stabilnya memang ya biasa-biasa aja ya teman-teman. Cuman untuk hasil gambarnya udah oke lah. Ya sekalipun memang di sini kayak kelihatan ada yang kayak pudar-pudar tipis lah gitu ya teman-teman untuk sini. Untuk kamera belakangnya ini 1080 30 fps ya teman-teman untuk resolusinya. Dan untuk hasil rekam suaranya pun speakernya di sini tanpa alat bantuan, dan saya nggak coba untuk kerasin lagi, memang udah kayak gini gitu ya teman-teman, hasilnya sesuai dengan hasil rekamnya gitu aja ya teman-teman. Bagaimana menurut kalian tentang HP Vivo Y20s di sini? Mungkin video unboxing saya membuat kalian berminat dengan HP ini. Kalian bisa order HP ini lewat toko hijau dan toko kuning ya teman-teman, ataupun kalian mau langsung TF seperti teman-teman yang lain yang udah biasa ambil di saya, ataupun yang deket-deket di daerah Bondowoso Jawa Timur bisa COD dengan saya dengan harga 1.400.000 aja ya teman-teman, dengan varian RAM 8 dengan internalnya 128 GB, chipsetnya pakai Snapdragon 460, baterainya udah 5000 mAh ya teman-teman, dengan tingkat kemulusan bisa dibilang di grade B ya teman-teman, masih oke lah ya. Semuanya fungsi aman terkendali, kameranya juga masih bisa dibilang cukup bening ya teman-teman. Kalau mau dibandingin dengan tipe-tipe terbaru sekarang dengan harga 1.400.000, saya rasa HP ini masih cukup mumpuni lah ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari video unboxing kali ini. Sekian dari saya, jangan lupa kalau berminat cek kolom deskripsi untuk cara ordernya. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.